Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada anak-anakku semua. Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang taat pada aturan. Dan untuk memulai pembelajaran ini, ya marilah kita sama-sama untuk membacakan doa. Ya silakan, siapa yang mau memimpin doanya silakan. Teman-teman semua, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, Pak ingin berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya kepada Ahmad ya yang sudah membacakan doa. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini Umi akan share screen ya PPT-nya. Ya, di sini kita akan membahas ya materi kita hari ini tentang kompetisi dalam kebaikan, taat aturan dan juga etos kerja. Pada pertemuan kali ini ya kita akan membahas tentang materi tentang taat pada aturan. Kemudian di sini tujuan dari pembelajaran ya, di sini bisa kita lihat membaca Quran surat An-Nisa ayat 59, Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan surat At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrijul huruf. Kemudian yang kedua, menyebutkan arti Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Al-Maidah ayat 48 dan Quran surat At-Taubah ayat 105. Kemudian yang ketiga, menjelaskan makna isi kandungan Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Al-Maidah ayat 48 sesuai dengan tajwid dan makhrijul huruf. Kemudian mendemonstrasikan hafalan Quran surah An-Nisa ayat 59, Al-Maidah 48 dan surat At-Taubah ayat 105. Dan yang terakhir, menampilkan contoh perilaku taat kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras berdasarkan Quran surah An-Nisa ayat 59 dan surah Al-Maidah ayat 48 dan At-Taubah ayat 105. Dan materi yang akan kita bahas, yang pertama adalah materi tentang pembelajaran Quran surah An-Nisa ayat 59, yaitu materi tentang taat pada aturan. Nah, di sini sebelum kita lanjut kepada pembelajaran, ya, Umi akan ya di sini ada gambar ya yang menjelaskan taat kepada aturan. Untuk gambar satu ini, ya mungkin ada yang mau menanggapi gambar ini, silakan. Saya gambar satu tentang taat kepada ulil amri, yaitu taat kepada imam ketika sholat jamaah. Mau coba menanggapi gambar yang kedua? Saya lagi kepada pemerintah sesuai gambar mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Gambar tiga, silakan. Gambar ketiga menjelaskan taat kepada ulil amri, yaitu guru dan mencontohkan akhlak Rasulullah bersikap jujur, karena jujur akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Ya, ayat 59 ya, ini sebagai gambarannya ya. Ini menjelaskan tingkatan taat kepada aturan ya, yang mana kita beragama Islam, kita memiliki hak ya, memiliki kewajiban ya sebagai umat beragama. Ini adalah contohnya sholat berjamaah ya. Dari surat itu kan dijelaskan ya, ada 3 tingkatan ya. Tingkatan yang pertama itu menjelaskan kita taat kepada Allah, yaitu dalam Quran surah Nisa itu, nah ini ya, kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri. Nah, kalau kita ambil contoh ke sini, ini termasuk kepada apa? Ulil amri. Ya, termasuk kepada ulil amri. Nah, ini contohnya. Ini kaitannya dengan materi kita. Ya, jadi di sini dalam sholat berjamaah ya sebenarnya kita sudah melalui 2 tingkatan ya, yaitu dalam rangka taat kepada Allah SWT, kita mengikuti taat kepada ulil amri. Prosesnya ya. Sekarang kita lanjut gambar yang kedua. Nah, di sini adalah taat kepada aturan. Ini kita bicara kepada ulil amri. Ya, karena bicara ulil amri adalah kita bicara kepada sikap sosial kita, ya.
bicara kepada ibadah kan ada hablum minallah dan hablum minanas. Nah, jadi di sini pada gambar yang kedua kendaraan kita harus hafal tentang rambu-rambu lalu lintas ya. Setiap hari kan bawa motor ya, bawa kendaraan ke sekolah atau mungkin ke tempat-tempat lainnya. Nah, ini harus hafal ya. Kita yang bawa kendaraan harus hafal. Kita harus taat kepada aturan. Ya, jadi apabila kita tidak hafal, maka kita akan salah. Ya, jadi bicara taat aturan kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan taat pada aturan. Setelah taat kepada aturan, kita jadi paham ya, jadi nggak kena tilang ya. Kalau bawa kendaraan nggak bawa SIM atau mungkin melanggar rambu-rambu lalu lintas itu akan menyebabkan kita kena tilang ya. Kemudian gambar yang ketiga di sini, nah ini yang akan kita hadapi pada saat ini ya sebagai pelajar ya. Kita mau ulangan tengah semester. Ya, itu dilarang mencontek. Nah, ini aturan kita taati ya, karena nyontek itu termasuk perbuatan yang tidak baik. Ya, kemudian kita lanjut ya, ini Quran surat An-Nisa ya yang tadi sudah kita singgung sedikit. Ya, ini tingkatan tentang taat kepada aturan. Silakan yang mau baca, silakan. Satu orang aja. Siapa yang mau baca? Silakan. Ya, silakan yang mau baca siapa? Ini. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ya, terima kasih ya Ahmad Barelvi. Ya, di sini menjelaskan taat kepada aturan. Ya, jadi ayat ini menjelaskan kita tingkatan taat kepada aturan. Jadi yang pertama taat kepada aturan Allah SWT, kemudian yang kedua taat kepada Rasulullah, dan yang ketiga pada ulil amri yang kita alami ketika kita hidup di dunia saat ini. Kemudian di sini juga tajwidnya nanti ada nanti di KPD, nanti boleh silakan nanti masing-masing dijelaskan ya tajwid dari Quran surat An-Nisa ayat 59. Kemudian di sini kita lihat ya asbabun nuzul dari Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya, di sini menjelaskan dari Imam Al-Bukhari meriwayatkan bertalian dengan turunnya Quran surat An-Nisa ayat 59 ini yakni terkait dengan penolakan para prajurit untuk masuk dalam api atas perintah Abdullah bin Huzaifah bin Qais selaku komandan dalam suatu syariah perang yang tak diikuti mereka. Kemudian mengadu kepada Nabi Muhammad SAW tentang batasan taat kepada ulul amri, maka turunlah ayat ini sebagai jawaban atas problema yang mereka hadapi. Ya, jadi ini adalah asbabun nuzul dari Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya, kemudian kita lanjut hadis ya yang menjelaskan kepada taat kepada aturan. Ya, di sini hadis yang menjelaskan ya hadis yang diriwayatkan oleh ya di sini kita lihat ya dari Bukhari ya, kita lihat aja terjemahannya dari Abdullah bin Umar ya, Rasulullah SAW bersabda, mendengar dan taat itu wajib bagi seorang muslim terlepas ia sudah suka dan atau benci dia selama ia tidak perintah berbuat maksiat. Nah, ini dijelaskan kita harus tetap taat aturan walaupun kita suka dan tidak suka terhadap aturan tersebut, tapi kita tetap wajib untuk mengikuti perintah ya baik dari ulil amri kita sesama manusia ya, sudah jelas ya yang pertama adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Di sini kita lihat ya tingkatan taat kepada aturan. Nah, ini yang sudah pernah kita sedikit bahas ya.
tingkatan taat kepada aturan, ya, yang pertama kita lihat taat kepada Allah, yaitu kita dengan melaksanakan sholat. Kemudian taat kepada Rasulullah, ya kita mencontoh akhlak dari Rasulullah. Kemudian taat kepada sesama manusia, kita taat kepada guru, dan juga di dalam masyarakat kita taat terhadap aturan atau rambu-rambu lalu lintas. Nah, di sini pada taat aturan menerapkan perilaku taat pada aturan, ya. Di antaranya apa sih perilaku yang diharapkan ya ketika kita mentaati ya aturan yang berlaku. Yang pertama adalah disiplin. Ya, contohnya disiplin sholat 5 waktu. Kemudian taat kepada Rasulullah, contohnya mengamalkan sunnah Rasul, berpuasa sunnah, dan juga makan dan minum ya halal. Kemudian taat kepada ulil amri, ini menjelaskan tentang kebijakan yang dibuat pemerintah, mentaati aturan lalu lintas dan lain-lainnya. Kemudian taat kepada orang tua, sudah jelas ya, kita melaksanakan perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT. Kemudian taat kepada orang lain ya, dan juga taat pada diri kita sendiri. Ya, bicara kepada taat diri sendiri, konsekuensinya terhadap keputusan yang diambil, menjaga pola makan dengan baik, tertib, berolahraga, dan cukup istirahat. Berarti di sini kita juga jangan sampai ya mengabaikan diri kita sendiri. Ya, kadang-kadang kita suka zalim kepada diri kita ya tentang waktu istirahat ya, dengan membagi waktu istirahat dengan membagi waktu untuk beraktivitas. Kemudian berikutnya, nah contoh ya perilaku taat aturan seorang pelajar ya. Seorang pelajar yang pertama, ya kita sebagai seorang pelajar ya harus menghormati guru dan karyawan yang berada di sekolah. Kemudian yang kedua, mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Yang ketiga, harus tekun belajar ya, apalagi sekarang lagi mau ulangan tengah semester. Kemudian yang ketiga, berperilaku yang baik dan sopan. Yang ketiga, mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengumpulkan dan mengerjakan tugas-tugas tepat pada waktunya. Dan ini pada gambar-gambar di bawah ini bisa kita lihat adalah gambaran taat aturan seorang pelajar. Ya, ketika sebelum pandemi kita akan mengikuti upacara ya. Ya, kita belajar disiplin dalam mengikuti upacara. Dalam belajar di kelas kita terbiasa untuk menghormati guru yang sedang menjelaskan di depan kelas ya, atau saat ini ya guru yang menjelaskan lewat layar ya. Ya, kemudian di sini contoh ya taat aturan seorang anak terhadap orang tua. Nah, di sini ada taat kita seorang anak terhadap orang tua. Di sini dari gambar pertama kita lihat buang sampah pada tempatnya. Biasanya kalau kita selesai makan ya, atau mungkin selesai ya makan makanan, langsung buang sampah pada tempat ya. Ya, jadi jangan dibiasakan ditaruh dekat di kamar dan lain-lainnya. Jadi biasakan ya. Yang pertama, bagaimana kita hormat kepada orang tua, lemah lembut dalam bertutur kata kepada kedua orang tua. Jadi jangan sampai kita berkata terlebih kasar. Kemudian ringan tangan, jangan sampai kita ya orang tua kita marah ya kita ikutan marah ya. Gimana pun marah orang tua, kita harus selalu bersikap sopan dan juga membantu berbagai pekerjaan rumah. Jadi ya apalagi posisi sekarang kita belajar dari ini ya, kita tetap beraktivitas di rumah ya. Dan juga nanti walaupun kita sudah tatap muka, tetap kita tetap menyisihkan waktu untuk membantu berbagai pekerjaan di rumah ya, minimal yang cuci piring ya, nyapu dan lain-lainnya. Nah, di sini ya ketika mau di gambar yang kedua, di sini setiap kita mau berangkat ke sekolah biasakan untuk berpamitan dan bersalaman dengan orang tua dan mohon doa kepada kedua orang tua supaya dalam pembelajaran ya bisa lebih dimudahkan. Nah, di sini jadi orang tua kita nggak perlu teriak-teriak ya. Kalau nyuruh anaknya nggak perlu pakai toa ya biasanya ya. Nah, di sini kita orang tua kita manggil satu kali udah cukup ya. Ini kan gambarnya anak yang tidak taat kepada orang tua sampai pakai toa ya memanggil anaknya. Kemudian,
Nah, di sini ada lagi ya contoh perilaku taat aturan sebagai anggota masyarakat. Ya, kita lihat ya, yang pertama adanya ikut serta dalam kegiatan di masyarakat, misalnya kerja bakti, siskambling, dan lain-lainnya. Kemudian menghormati tetangga sekitar dan juga membayar iuran yang telah disepakati. Nah, di sini juga ada contoh taat aturan sebagai warga negara. Nah, di sini sengaja ya pada PPT ini Umi menampilkan tentang gambar-gambar ya di sini supaya bisa memahami ya apa sih yang dimaksud dengan taat pada aturan sebagai warga negara. Ya, sesama warga negara ya kita harus menghormati antar tetangga. Ya. Kita memiliki tetangga di depan rumah, di samping rumah, kemudian juga mungkin tetangga berdasarkan kepada suku bangsa, ya, dan juga yang lain-lainnya. Dan juga mungkin ikut dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat seperti gotong royong, kerja bakti, ronda, dan lain-lainnya. Kemudian menjaga nama baik lingkungan masyarakat yang ditempati, mematuhi dan menjalankan peraturan yang berlaku. Dan juga di sini kita harus menanamkan sikap toleransi ya, karena bicara kepada toleransi ya kita lihat ya ada lagi taat aturan sebagai umat beragama ya. Tentang taat aturan umat beragama ya, contohnya melaksanakan sholat 5 waktu ya. Mudah-mudahan di sini tidak ada lagi yang tidak melaksanakan sholat ya 5 waktu. Ya, jadi jangan sampai ketinggalan ya dalam melaksanakan sholat. Ini adalah cerminan dari seseorang yang melaksanakan sholat ya, adalah dari kedisiplinannya. Kemudian berikutnya ya kita lihat ya sebagai warga negara sudah ya. Kemudian, nah sebagai umat beragama kita melaksanakan ibadah puasa, berbuat baik kepada orang tua, menunaikan zakat, ya, dan berinfak apabila kita mampu. Kemudian hikmahnya, ya hikmah taat kepada aturan, ya kita lihat, ya hati kita jadi tenang, pikiran jauh lebih tenang sebab telah menjalankan kewajiban yang baik. Kehidupan yang dijalani jauh lebih tertata, ya hidup kita menjadi tertata. Kemudian dengan taat kepada aturan, hidupnya segala urusan ya bisa dimudahkan juga lebih efektif ya. Dengan taat pada aturan tak akan terjerumus pada hal yang beresiko ya, dan juga dengan taat kepada aturan ya maka akan mendapatkan kemuliaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya inilah hikmah dari taat kepada aturan. Ya, baiklah, dari materi ini mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau nanya nggak? Ya, ada yang mau nanya? Bisa dipahami? Ya, dan untuk oh ya, terima kasih ya. Dan untuk nanti KPD-nya nanti akan di-share dan juga dikerjakan nanti di rumah. Ya, kalau nggak ada yang tanyakan, kita cukupkan ya. Dan selalu untuk menjaga kesehatan ya. Sebelum kita menutup pembelajaran ya, marilah kita ambil kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas ya, bahwa taat aturan adalah kewajiban bagi seorang manusia ya, baik untuk di lingkungan keluarganya, kemudian terhadap diri sendiri, dan juga di masyarakat, lebih luas lagi di negara ya. Jadi di sini hikmah dari taat pada aturan yang sudah dijelaskan tadi, salah satunya hidup menjadi terarah dan juga kita menjadi tenang ya. Contohnya kalau kita tidak ada salah ya, maka kita akan merasa tenang dalam setiap kehidupan. Baiklah, untuk sekarang kita cukupkan, dan untuk mengakhiri pembelajaran kita, silakan yang membaca doa untuk menutup pertemuan di majelis, silakan. Saya Umi. Ya, silakan Rehan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu lazim.
Ya, terima kasih kepada Rehan. Ya, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini ya diridhai oleh Allah SWT, dan apa yang kita pelajari ya bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, untuk sekarang kita cukupkan. Ya, mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.